wabarakatuh. Karena ini Bapak Ibu peserta Detaser, hari ini coaching proposal penelitian untuk Bu Lila. Insya Allah besok punya Pak Aksan, Pak, tapi nanti saya pastikan kembali. Untuk mempersingkat waktu, ini karena Pak Abi cuma bisa 1 jam, monggo Bu Lila. Terima kasih Bu Retna. Saya kembalikan ke Pak Abi, sudah menerima proposal saya, nopo saya yang share. Oh. Jenengan yang share aja Bu Lila. Nggih, kedap. Yang saya belum ada ya? Enjoy time, bentar Pak. Oh, yang Mas Aksan justru yang ada di saya. Assalamualaikum Pak Abi. Oke, monggo. Saya cerita dulu ya Pak Abi. Oke. Ini, nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terus. Yang saya hormati Pak Rektor dan Pak Abi yang selalu setia mendampingi kami dalam coaching pendampingan proposal penelitian, kemudian Bu Ratna selaku moderator dan Bapak Ibu dosen yang satu persatu masuk untuk mengikuti kegiatan pada sore hari ini. Alhamdulillah, kiranya kita tetap dalam kondisi yang sehat walafiat. Itu doa kami semuanya, Bapak. Amin. Kita diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati Pak Abi sebagai detaser untuk program penelitian, izinkan kami sharing Pak Abi. Ini memang bukan untuk proposal PDP begitu. Jadi ini awalnya nanti bahasa yang digunakan memang menggunakan campuran ada bahasa Melayu dan Indonesia karena proposal ini saat itu kami buat untuk kolaborasi riset dengan teman yang studi di Malaysia begitu Pak Abi. Tetapi sebenarnya kami ingin mengubah bahasa yang mungkin tidak sama dengan Indonesia, tapi mohon maaf sekali lagi keterbatasan waktu sehingga nanti mungkin ada bahasa-bahasa yang tidak kita pahami, tapi insya Allah hampir sama dengan bahasa Indonesia. Jadi awalnya judulnya tidak seperti ini, judulnya efek itu kesan begitu, tapi ini sudah saya ubah ke dalam bahasa Indonesia. Itu sejarahnya. Kemudian
kolega kami di Universitas Sultan Zainal Abidin itu di Fakulti Sains dan Kesehatan, Fakulti Sains dan Kesehatan. Begitu Pak Adi. Jadi kalau terkait dengan template mungkin kami tidak seperti pada template yang ada pada proposal PDP atau proposal yang ada di Simnitama, tetapi nantinya kalau memang itu kami ajukan, insya Allah kami akan memenuhi template yang ada di Simnitamas untuk versi yang terbaru. Untuk judul, jadi sama dengan apa yang saya sampaikan kemarin untuk coaching bersama Pak Adi, waktu artikel pengabdian itu juga hampir sama. Ada pembahasan terkait kadar glukosa darah gitu, yang hubungannya dengan penyakit diabetes. Judulnya adalah efek penambahan tepung biji alpukat pada tempe, ini tempe kedelai, sebagai alternatif penurunan kadar glukosa darah pada penderita pradiabetes. Mungkin yang pertama biasanya Pak Abi selalu memberikan masukan terkait dengan judul. Wah, ini judulnya kurang nendang. Nah, ini memang tempe itu adalah sudah terkenal dari zaman dulu. Kita nggak mungkin ya lepas dari yang namanya tempe, di masa apapun setiap hari ada tempe yang bahan baku utama adalah kedelai. Nah, kenapa kami memasyarakatkan tempe? Karena di Fakultas Sains Health itu memang kalau di sini tuh kayak apa ya, produk unggulan begitu. Produk unggulan adalah tempe dari kedelai, dan sampai membuat satu buku sejarah tentang tempe dan bagaimana cara membuatnya dan sebagainya itu di Universitas Indonesia tadi. Sehingga kami menginspirasi dari obrolan kami bersama kolega yang studi di sana. Nah, tempe yang di sana juga tidak hanya dari kedelai, tapi dari tempe biji nangka, kemudian tempe dari kecipir, gitu. Tapi namanya memang beda. Tapi kalau di Indonesia itu nangka mungkin sama namanya, tetapi kalau untuk kecipir itu tidak sama. Tapi pada intinya adalah tempe yang dibuat dari berbagai macam jenis biji-bijian. Nah, kemudian, mohon izin Pak. Iya. Terus. Kemudian kenapa selama ini tempe ini kan sebagai makanan ya, makanan tradisional yang banyak mengandung antioksidan, kemudian ada isoflavon dan sebagainya. Nah, kenapa kami menambahkan tempe sudah enak ya, sudah seperti yang kita lihat setiap harinya, wujud tempe adalah padat yang kompak dengan tambahan ragi dan sebagainya. Kenapa harus ditambahkan tepung gitu kan? Sepertinya juga tidak bisa membayangkan tempe dicampur tepung gitu. Setelah kami berdiskusi, nah biji avokado di sana itu sangat langka, dan biji avokado di sana juga mahal begitu. Kemudian biji sebagai limbah yang tidak dimanfaatkan. Nah, akhirnya kami mencari bagaimana biji ini supaya bermanfaat. Kemudian kami membaca bahwa biji avokat ini bisa digunakan juga sebagai macam-macam obat dari macam-macam jenis penyakit, pengobatan dari berbagai jenis penyakit. Biasanya hanya diiris-iris, kemudian dikeringkan, kemudian dijadikan seperti teh, jadi teh dari biji avokat. Nah, dari sumber informasi yang kami dapatkan, akhirnya bagaimana kalau biji avokat ini kita ubah menjadi tepung, yang dimana kami dapatkan informasi bahwa tepung biji avokat ini salah satunya sebagai penurun diabetes atau hiperglikemik. Jadi
punya kemampuan untuk ada satu senyawa yang bisa menurunkan kadar glukosa darah. Itu informasi yang kami dapatkan. Sehingga kami ingin menambahkan tempe yang selama ini kita konsumsi dengan bahan baku kedelai ini akan menjadi punya nilai tambah, begitu nilai tambah dengan tambahan tepung dari biji apukat. Harapannya sebagai alternatif untuk menurunkan kadar glukosa darah. Nah, ini nanti sasarannya itu pada penderita pradiabetes atau pada volunteer. Jadi orang-orang yang sehat normal, tetapi nanti kita treatment karena tetap karakteristik awal daripada sasaran itu adalah pengukuran kadar gula darahnya. Sebentar Bu Lila, sebelum dilanjutkan ya, sudah ada pra penelitian belum mengenai hal ini, yaitu ketika kedelai ke dalam pembuatan tempe dicampur dengan tepung biji apukat, itu terjadi perubahan tekstur, perubahan rasa atau tidak? Baik, sudah kami coba Pak Abi. Jadi biji apukatnya kita cuci bersih, kemudian tidak ada ulat atau jamur yang menempel pada biji, kita bersihkan kulit-kulitnya, kemudian kita iris tipis-tipis, kemudian kita keringkan di sinar matahari, begitu kalau cuacanya cukup bagus. Kalau tidak, kita menggunakan bantuan oven. Kemudian setelah itu di blender, biji apukatnya di blender. Tapi sebelum itu biji apukatnya itu direndam dulu dengan atau di blanching dengan natrium itu apa? Hiproklorid. Ya, betul, NaOCl. Atau natrium metabisulfit begitu. Nah, atau juga dengan garam atau dengan gula, itu yang kami dapatkan. Tetapi memang perbedaan dari 3 perlakuan ini belum kami teliti karena tujuan daripada blanching ini agar warna daripada tepung ini tidak mengalami reaksi pencoklatan atau browning gitu. Nah, kemudian setelah itu kita jadikan tepung dengan di blender begitu, seperti kita memblender kopi begitu. Nah, kemudian enggak Bu, jangan tadi dulu aja. Apa ada perubahan tekstur dari tempenya enggak? Artinya menjadi lebih lembek atau semakin keras. Terus kalau dimasak, digoreng atau dikukus atau terjadi perubahan rasa enggak? Baik, terima kasih Pak Abdi. Ya. Ternyata, jadi ini juga kami mencoba beberapa kali dan kepada para pengrajin tempe itu kalau sudah kami coba, ternyata memang betul apa yang dikatakan Pak Abi tadi. Sungguh luar biasa bahwa Pak Abi akan bisa menebak tempe ini akan tidak bisa kompak gitu aja bahasanya. Jadi pada saat ini dengan ragi yang biasanya tempe itu misalnya raginya 0,5 gram gitu. Nah, ternyata dengan adanya tambahan tepung itu tidak bisa kompak. Nah, kemudian kami mencoba lagi, kami tingkatkan jumlah raginya, kemudian wadahnya juga kami ubah, tidak bungkus plastik tapi misalnya bungkus daun. Nah, kemudian ada sedikit perubahan, sedikit kompak, tetapi kami mencoba dengan tambahan gedebok. Jadi ini menurut pengrajin itu nggak bisa ini, karena biar bagaimanapun ditambahkan tepung itu pasti tidak kompak, dan nanti kalau diiris itu pecah ya, merotol. Ya, merotol. Nah, bahkan juga wajahnya juga tidak seperti tempe gitu. Nah, kemudian pengrajin itu bilang zaman dulu gitu, kalau membuat tempe itu supaya cepat kompak itu dicampur dengan itu pisang itu gedebok itu apa? Ya, itu dirajang lembut, terus itu diuleni itu campur rata. Nah, dengan raginya kemudian kita campur dengan tepungnya. Itu alhamdulillah sedikit kompak.
cuman memang tidak tampak seperti tempe yang sebagaimana mestinya. Nah, kami bersyukur alhamdulillah supaya tidak begitu merotol gitu. Tetapi ada kelemahannya. Jadi selama ini memang tempe itu kan digoreng, ditumis, dipanggang mungkin dengan oven atau direbus seperti sayur. Nah, pada saat kami rebus, betapa kagetnya karena tempe ini tidak bisa ya seperti bubur gitu. Nah, terus ya itulah mungkin kelemahan. Jadi salah satu kelemahan daripada tempe yang dicampur tepung itu pada saat dibuat sayur itu yang biasanya pakai santan itu tidak bisa. Nah, sehingga karena nanti tetap harus dicoba kepada manusia dengan berbagai variasi model tempe, dengan digoreng, dengan ditumis, dengan dipanggang. Nah, itu kami tidak mencoba pada proses pemasakan. Nah, kemudian saya sampaikan ke Seman karena ini kami melakukannya di Indonesia. Yang sampai sekarang saya masih berusaha untuk mencari jawaban yang itu meyakinkan gitu. Mengapa kok ibu itu ya, artinya begini bahasa Indonesia, kenapa ibu itu sengsara sekali? Tempe itu sudah enak, kenapa ibu harus tambahkan tepung biji apokat? Itu. Kemudian saya sampaikan tadi bahwa tujuan daripada penambahan ini adalah salah satunya kita memanfaatkan limbah dari biji karena ada kandungan yang bisa menurunkan kadar glukosa darah, salah satu senyawanya. Nah, ini makanya kita buat inovasi karena kami juga menemukan sebuah jurnal tepung ikan itu dicampur juga pada pembuatan tempe kedelai karena apa mungkin bahan bakunya beda karena ini biji apokat itu memang kalau tidak pintar untuk blendingnya, nah itu akan menimbulkan rasa yang pahit kan, tidak seperti biji-biji yang lain begitu. Tetapi kami menemukan tadi ada tepung dari ikan begitu. Nah, jadi Bu Lila, menurut saya ini belum dilaksanakan saja sudah nggak layak ya. Kenapa? Karena dia merubah penampilan dari tempe. Gimana masyarakat mau makan kalau lihat tempenya aja sudah hancur seperti itu? Mana percaya ya. Kemudian kalau jangankan pahit ya. Saya kalau beli tempe digoreng lalu terasa asam ya. Itu saya bilang ke istri saya jangan beli tempe itu lagi. Ya kalau asam itu sudah nggak beres itu pasti bahannya. Ya. Entah kedelainya atau apanya itu selalu. Nah, sehingga kalau menurut saya ya, kalau ini justru merusak tekstur tempe, ya sebaiknya alternatifnya biji tepung biji alpukat ini misalnya jangan dicampur di tempe, ya, mendingan dicoba ke susu kedelai, Bu. Kalau di susu kedelai kan cairan. Ya, jadi nggak mungkin kan dia berubah. Dicoba kalau itu kan lalu seperti bikin kopi, bikin kopi ya. Jadi ini nanti susu kedelainya mungkin warnanya agak kecoklat-coklatan. Nah, tapi rasa pahit. Nah, ini kan ada dua pendekatannya. Gulanya ditambah. Tapi kalau gula ditambah, ini kan berisiko ya. Orang mau menghindari kadar gula malah ditambah kadar gula. Gulanya ditambah sehingga mungkin gulanya adalah yang pemanis saja. Jadi pemanis yang non energi. Sakarin misalnya. Ya, sakarin itu dari bahan alam. Jadi menurut saya kalau untuk kedelai nggak tepat. Nggak tahu kalau untuk tahu ya. Ya. Kalau untuk tahu, hancur nggak tahu kalau dicampur dengan ini? Siapa tahu kalau tahu tidak. Nah, lebih baik di tahu. Ya. Gimana ibu-ibu mau beli tempe kalau tempenya aja kelihatannya udah setengah remuk. Ya, kan ibu-ibu kalau beli tempe itu kan yang kompak ya.
kemudian putih gitu ya, kedelainya gede-gede kuning menarik gitu. Ya kalau seperti yang diceritakan Bu Lila ya, batal beli pasti dia. Jadi nggak akan menarik konsumen. Padahal kan seharusnya supaya konsumen terhindar dari pradiabet atau diabetes, diharapkan dia kan makan tempe yang mengandung obat ini kan gitu. Lah kalau melihatnya aja udah nggak ketarik, ya belum lagi bicara rasa ya. Ya kalau dimasak hancur, kemudian digoreng lepas-lepas, pasti nggak ada yang akan tertarik. Makanya saya awali ada pra penelitian dulu belum untuk mencoba hal tersebut. Ya, jadi kalau saran saya sih lebih baik tadi coba gimana kalau dicampur dengan susu kedelai, ya, atau dengan tahu, ya, dibuat percobaan pendahuluan dulu. Kalau memang ternyata dengan tahu oke, ya, tidak menghancurkan, tidak merubah tampilan, nggak apa-apa. Ya, kan tahu juga banyak. Ada tahu apa itu namanya yang Kediri itu. Tahu kuning. Tahu kuning, ada tahu apa ada istilahnya lagi. Nah, takwa, ya kan? Nah, itu kan itu bisa dipadatkan kan. Berarti ada kemungkinan kalau tahu ini dicampur dengan alpukat, biji alpukat, terus ada proses pemadatan, stressing, dia nggak hancur. Ya. Daripada dengan tempe. Nah, kemudian soal rasa harus diatasi. Bagaimana mengatasi rasa pahit? Ya, nanti masyarakat curiga, loh kok tahunya pahit ya? Orang itu cenderung kalau pahit itu, oh itu pasti dikasih senyawa kimia tertentu gitu, ya. Yang orang selalu mencurigai itu kan tahunya dikasih formalin, ya kalau rasa pahit. Ya, padahal formalin itu kan dipakai untuk mengawetkan mayat. Oh, langsung orang teriak nanti. Jadi menurut saya ini harus sangat berhati-hati ya. Kenapa? Sekarang kan tentunya itu tadi ya peluangnya. Kalau tidak, coba kita cari biji yang lain atau apa misalnya jahe atau apa yang juga dapat menurunkan kadar gula. Nah, itu. Tapi sekali lagi dicoba dulu merusak tekstur tempe atau tidak. Ya. Ini kan harus dilakukan ya sebelum uji organoleptik. Rasa. Ya, nanti gara-gara rasa tempenya dihindari oleh masyarakat, percuma tujuannya nggak akan tercapai. Ya, tujuannya diam-diam mengobati masyarakat supaya nggak kena diabetes, nggak tercapai. Karena apa? Karena nggak ada yang mau makan, nggak ada yang mau beli. Nah, gitu loh Bu Lila. Ya, kalau memang sudah ada gitu. Ya, karena ya dari masa kecil dulu saya mahasiswa bergaul dengan para penjual tempe gitu ya. Ya, itu tadi kalau dicampuri ya salah campuran nggak jadi tempenya. Iya kan? Ya. Kalau nggak jadi ya baik tekstur maupun rasa. Tadi kecut ya. Tahu juga begitu kan? Kalau salah kecut dia. Kalau udah kecut, saya langsung menghindar, nggak mau saya. Nah, jadi secara apa ya filosofis metodologis ini sudah nggak tepat. Ya karena pasti tadi nggak akan sampai ke konsumen. Jadi ini hanya sampai pada tahap riset for riset. Ya. Faktanya tempenya hancur, ya. Kalau dimasak jadi bubur, ya kan? Orang curiga langsung pasti terhadap tempe ini. Nanti kasihan pengrajinnya.
udah mahal-mahal beli kedelai impor, tempenya buruk, nggak laku lagi. Nah, gimana kalau dicoba ke susu kedelai, Bu? Ada nggak informasi tentang susu kedelai? Kan sama ini. Ini kan produk olahan kedelai juga. Ya, Ya. Pak. Jadi susu kedelai, tahu, nah, dicoba dulu. Ya, ada nggak gitu. Nah, setelah itu baru Ibu mengajukan proposal penelitian ini, ya, karena sudah punya penelitian pendahuluan. Sehingga kalau reviewer yang bertanya seperti saya tadi, oh sudah saya coba begini, hasilnya begini. Nah, oh bisa layak dilanjutkan. Misalnya Ibu mau memperluas skala usaha, ya, karena kan sudah dicoba ukuran di lab misalnya, oh udah nggak ada masalah dengan itu semua. Nah, tinggal skala usaha sekarang, ya, dicoba di UMKM pengrajin tahu atau tempe atau susu kedelai tadi. Beres kalau seperti itu. Lewat. Jadi walaupun katakanlah ini tidak diajukan ke kementerian atau kemanapun, ya menurut saya tetap saja kita sebagai insan akademik tidak menjerumuskan orang lain, ya. Ya. Kasihan pengrajinnya. Gimana? Kalau enggak, Bu Lila, ada enggak misalnya begini ya, masyarakat itu entah kakek nenek kita dulu menganjurkan kita makan sesuatu yang menurut zaman dulu itu anti diabetes. Ya seperti yang kemarin senyawa obat yang saya itu. Nah, kita cari informasinya dari entah primbon, entah apa, lalu kita buktikan ini itu adalah obat anti diabetes. Daun pepaya. Daun pepaya. Daun pepaya mungkin sudah banyak ya. Enggak, maksudnya daun, kalau kan tadi kan orang zaman dulu berdasarkan ini ya nenek moyang kita itu daun pepaya itu yang enggak, maksudnya daun pepaya sudah banyak yang meneliti atau belum? Rasanya sudah ya. Daun pepaya dicampur dengan tempe gitu, apa kedelai gitu. Apa enggak pahitnya naudzubillah, Bu? Astagfirullahaladzim. Maaf ya, kalau gini nggak bisa tertawa, tapi dari ini nanti bisa terinspirasi. Saya nggak berpikir kalau daun pepaya itu pahit ya, maaf, lupa. Bukan pahit banget toh daun pepaya itu. Enggak, maksud saya tadi ya yang dipakai obat anti diabetes itu ya. Coba ada enggak yang lain yang tidak merusak tekstur, tidak menimbulkan rasa pahit, ya. Ya, memang pada dasarnya yang namanya obat tuh pahit gitu ya. Tapi kan bisa kita hilangkan ya. Seperti kalau kita menelan obat ya. Saya tiap hari minum simvastatin ya, nggak terasa pahit. Saya telan langsung tanpa air. Ya, beda kalau saya menelan bodrek misalnya. Ada pahitnya itu. Nah, coba Bu ya. Kalau enggak tadi, coba dengan susu kedelai atau tahu. Tes dulu. Bikin tes pendahuluan. Kalau perlu kadarnya diturunkan sehingga rasa pahitnya nggak muncul. Ya, tapi kan kalau orang itu minum terus-menerus, nah diabetesnya bisa turun. Itu. Tapi juga perlu dipertimbangkan ya, ada efek samping nggak? Yakin nggak Ibu bahwa ini tidak ada efek samping? Kalau diminum terus-menerus. Ya. Maksudnya tadi kan efek samping dari kita mengkonsumsi susu kedelai campur tepung biji alpukat itu. Iya, itu kan perlu dipertimbangkan, ada nggak efek sampingnya? Nanti malah tambah kembung ya, Prof. Nah, ternyata diabetesnya turun, ya perutnya buncit, gitu ya. Iya kan? Loh kalau ini yang minum ibu-ibu, wah marah ibu-ibu. Kok aku tambah lemu, gitu kan? Iya kan?
Jadi kalau untuk obat itu segala aspek ya harus dilakukan pengujiannya. Karena kalau enggak nanti tuntutannya berat loh, Bu. Atau begini, Prof. Makanya tadi itu saya juga agak sebelum tampil sudah mohon maaf mules duluan. Ternyata. Nah, tapi saya tetap harus mempertahankan itu karena apa kan di negara lain kolega saya menyalakan tempe gitu. Nah, tapi apa tadi dengan pertimbangan sudah saya sampaikan sih hasilnya seperti itu, yang tidak bisa kompak lepas-lepas itu. Nah, cuman itu tadi mungkin ditambah bahan yang mengandung selulosa gitu katanya. Pada saat fermentasi itu kan itu katanya ditambah selulosa gitu untuk membuat dari lengket kan maksudnya. Lebih kompak itulah. Terus saya berpikir selulosanya dari apa lah? Ternyata pengrajin tadi itu. Jadi pengrajin di namanya Desa Sepande di daerah Sidoarjo, kemudian di dekat taman itu ada juga namanya desa apa saya lupa. Ada 3. Jadi sampelnya itu untuk yang membantu untuk proses produksinya ada 3 desa. Yang paling terkenal, yang paling besar itu di Sepande. Nah, itu bilang katanya ditambah dengan itu tadi apa? Gedepok tadi itu dirajang-rajang. Nah, saya cari itu ternyata memang gedepok itu juga mengandung selulosa. Tapi apakah selulosa dari gedepok itu yang mampu untuk membuat kompak pada saat fermentasi? Bisa jadi, Bu. Bisa jadi. Hanya kalau pakai gedepok pisang ya. Gedepok pisang itu kan kadar airnya tinggi sekali ya. Jadi kalau kita memerlukan persatuan bobot kering, maka kan konsumsinya kan cukup besar. Menurut saya, kalau memang pengalaman pengrajin demikian, ya silakan dicoba dulu, ya percobaan pendahuluan untuk skripsi mahasiswa gitu ya, dicoba dulu. Sudah dicoba, tapi memang waktu fermentasinya sangat lama, jadi iya, jadi itu kan artinya nggak cocok, Bu Lila. Dari skala waktu fermentasinya cukup lama. Biasanya dengan tempe itu proses pembuatan pada 3 hari, 4 hari itu hampir seminggu. Bu, ini kok nggak jadi-jadi? Berarti gedepoknya kakean gitu. Saya bilang gitu. Iya. Nah, seperti itu loh maksud saya. Jadi sebelum Ibu menawarkan ini untuk obat, itu harus berjuang dulu untuk meyakinkan tempenya itu saya ditegur di rapat sebelah ini. Jadi menurut saya sekali lagi jangan mengajukan ini dulu sebelum tempenya tadi sukses. Ya, tapi kalau tempenya ini masih ini jangan ngajukan yang ini. Ibu ngajukan dulu penelitian yang penggunaan beraneka bahan yang untuk tadi ya supaya tempenya teksturnya nggak rusak, rasanya itu relatif tidak tidak membuat masyarakat nggak suka gitu ya. Ya, tekstur warna itu jangan sampai berubah. Kalau nanti teksturnya padat tapi warnanya hitam, ya lari masyarakat. Dulu kan ada itu tempe yang warnanya kayak hitam-hitaman tuh. Orang wah ini bukan risopus yang dipakai kan gitu. Ya kan? Jadi barangkali tadi ya alternatifnya kalau enggak Ibu berjuang dulu di tempe. Alternatif kedua dicampur dengan susu kedelai atau tahu. Ya. Tes dulu aja. Ya. Ya. Kalau ternyata di tahu dia tidak merusak tekstur, tidak merusak warna, baru lanjutkan ke tahu. Nah, yang tempe, kalau yang di Malaysia, teman Ibu itu insist ya, tetap memaksa itu, saya malah jadi curiga ini. Ini jangan-jangan mau cari senyawa-cawa yang bisa menghancurkan tempe gitu ya. Ya kan, mau dirusak. Nah, tempe di sana mahal, Pak Abdi. Iya, justru itu. Dan kalau mahal, apalagi tahunya itu tempe Indonesia. Orang Malaysia ini kan agak ya, curigation sama kita ya. Ingin menyaingi ya, mengklaim seni Indonesia diklaim, batik diklaim,
karya sastra diklaim. Wah, curang tuh orang Malaysia itu. Nah, ini tempe juga mau diklaim ya. Ya makanya saya lihat bukunya itu, waduh nanti kalau ini saya jadi penemu tempe saya akan buat bukunya, nggak mau Iya, tempe dicampur gedebok gitu. Ya, saya dulu waktu penelitian saya ya, waktu memproduksi spora itu ada pelatihan, ada orang Malaysia ikut. Dia deketi saya, nanya, gimana kok bisa Prof. Abi menghasilkan sekian ribu? Saya dapat 300 saja untung. Nah, saya diem aja, hehehe, wani piro gitu saya bilang. Iya, Anda harus bisa bayar saya. Kalau enggak bisa dong. Ini kekayaan bangsa Indonesia ini. Ya, jadi di dalam disertasi saya itu ada yang saya sembunyikan, ya, sehingga nggak bisa dipakai sembarang orang. Banyak gagalnya, nah, gitu, ya. Oke, jadi saya pikir gitu ya risetnya Bu Lila. Ditunda dulu ya. Ya. Baik Pak Abi, yang saya tangkap tadi tetap karena tempe sudah pernah dicoba, ini akan kami coba ke susu kedelai. Dan kebetulan mahasiswa KKN juga banyak yang memproduksi susu kedelai yang sudah dari berbagai dari berbagai pengulangan gitu. Jadi yang diulang pertama kurang rasa ini gitu kan. Kemarin kita juga dicicipi gitu, sehingga kita bisa ngomong, oh ini kurang terasa gulanya, ini kurang terasa kedelainya begitu. Nah, kemarin kan kalau nggak salah kan yang sudah dikenalkan tuh susu kedelainya ada yang original, ada rasa stroberi, ya kan, ada rasa mungkin rasa nangka. Nah, itu kan bisa disisipi dengan buah alpukat, ya, tepungnya ya. Cuman kelarutannya kan juga harus diperhatikan ya Bu ya. Supaya tidak ada endapan gitu. Larut lalu mengendap. Ya, memang itu kita yang mikir. Sehingga nanti proses penepungannya ini yang harus kita berguru kepada ini yang punya alat. Alternatifnya tepungnya itu dicairkan, lalu yang larut itu di freeze dry sehingga jadi tepung dia. Pasti nanti yang di freeze dry itu akan larut. Ya. Freeze dry ya, Prof. Ada ya. Freeze dry. Ya, kering beku. Kering beku. Beku ya. Jadi itu biasanya kalau orang mau membuat tepung-tepung yang sudah dilarutkan dulu, misalnya kayak itu loh, kopi Nescafe itu. Ya, itu kan yang larut dalam air tuh. Yang nggak larut ampasnya sudah disisihkan. Ya, jadi dari larutan kopi itu di freeze dry jadilah tepung, ya. Ampas mengendap kan, nggak diambil, sehingga ketika Nescafe itu campur dengan air semuanya larut, ya, semuanya larut. Nah, seperti itu. Nah, ini memang penelitian ini kerjasama ini orang teknologi pangan, ya, orang kesehatan, ya, ini. Medical. Jadi di sana tuh sudah karena arahnya ketiga kan. Oh iya. Jadi tadi itu dari teknologi pangan, food, terus kemudian nutrition food, kemudian medical dan sains kesehatan. Ya, nutrisi itu ya pertimbangan isi ya, kadar gizinya ya. Nah, sekarang kalau dikasih biji alpukat, ini apakah proteinnya ikut naik, lemaknya gimana kan gitu. Nah, jangan sampai dikasih biji alpukat menekan diabetes tapi meningkatkan lemak. Wah, bahaya. Ya, jadi bahaya yang lain tersembunyi, laten. Ya toh. Kalau yang protein yang meningkat nggak apa-apa lah. Kalau lemaknya lemak jenuh lagi. Nanti kan tensinya orang naik makan tempenya ibu ini. Ya, sekali lagi makanya tadi saya bilang kalau ini menyangkut makanan, menyangkut obat, itu harus segala lini ya disiapkan. Kalau sudah sampai mau ke masyarakat. Itu.
Tapi dari sisi potensi ini bagus, apalagi di Indonesia apokat itu banyak dikonsumsi oleh orang Indonesia. Bijinya dipakai untuk permainan anak-anak, ya. Zaman dulu saya ditubles sama isinya ballpoint itu, lalu cepluk kan untuk peluru, Oh, gitu ya. peluru-peluruan ya. Zaman dulu loh ya, nggak tahu sekarang. Nah, biji apokat itu sesuatu yang sampah yang tidak berguna, sehingga bisa berpotensi dimanfaatkan. Intinya, apapun kalau ada di dalam buah-buahan, itu biasanya ya, itu dampaknya ke manusia itu negatif gitu, tidak positif ya, tidak merusak pasti. Bahkan seringkali jadi antinya ya. Misalnya di apokat itu kadar lemaknya tinggi ya. Kalau orang mengkonsumsi apokat, mungkin kadar lemak darahnya naik. Nah, antinya di mana? Di bijinya. Ya, itu biasanya begitu ya, di bijinya. Nah, monggo. Ya. Banyak ya yang buah-buahan itu yang diprediksi dia mampu mengobati macam-macam. Kayak ini bagian tengah dari nanas. Baik, hati nanas. Ya, hatinya nanas. Hatinya nanas itu kan kalau sekarang itu orang menganjurkan jangan dibuang, nggak kayak dulu kan. Jadi sekarang kalau motong nanas termasuk hatinya, karena ternyata dia bisa anti tekanan darah tinggi, anti ini, anti itu. Ya, kalau makan dengan hatinya sekarang. Nah, misalnya seperti itu. Kemudian kalau ini Pak Adri terkait dengan kan ini kan kita mengambil ide ya, judulnya kan efek dari penambahan. Seandainya tadi yang hipotesis kita di awal bahwa penambahan ini tidak terlalu signifikan gitu, bagaimana Pak? Misalnya. Ya, kalau saran saya yang berikutnya adalah kenapa kita nggak membuat larutan atau pil atau ya dari biji apokat, minuman misalnya ya. Ya tadi kayak susu kedelai atau nggak tahu minuman apa yang di dalamnya mengandung biji apokat. Ya, karena dia merusak tempe kan. Ya. Jadi tempe untuk sementara kita hindarkan dari sini. Nggak tahu kalau makanan lain kan mungkin ya kalau dicampur dengan onde-onde. Ya kan? Orang kan nggak lihat isinya onde-onde. Misalnya dia rusak atau enggak kan nggak kelihatan onde-onde terbungkus. Ya kan terbungkus. Nah, ketika dimakan onde-onde orang nggak sadar kalau dia sudah ada campuran biji apokatnya. Ya. Iya kan? Maksudnya untuk ini Prof, pembuatan onde-ondenya yang dicampur tepung biji apokat. Gitu. Ya itu kan onde-onde itu di dalamnya itu kan ada dari kacang hijau toh. Ya. Nah, kalau yang itu dicampur biji apokat, ya seperti apa dia misalnya pun toh nggak terlalu kompak ya, agak lembek dikit orang kan nggak ngeliat. Wong terlindungi oleh kulitnya onde-onde, ya nggak? Atau justru kalau dimakan dicampur dengan bagian luarnya siapa tahu ya, karena tadi kan dia tidak membuat tidak kompak. Setelah dicampur dengan bahan yang di luar itu ternyata membuat onde-onde, kulitnya onde-onde itu justru menjadi lebih empuk. Nggak tahu saya. Kan bisa terjadi ya, di tempe dia merusak tekstur, mungkin kalau untuk onde-onde dia justru membuat kulit onde-ondenya itu empuk. Nah kan. Cuman ya itu harus diuji coba dulu. Jadi ibu sebagai orang kesehatan kan ingin mensosialisasikan fungsi dari dari biji apokat, iya kan? Itu peran orang kesehatan. Persoalannya lewat mana untuk sampai ke konsumen? Kalau makanan apa? Nah kan gitu. Nah monggo lewat bikin jemblem. Ada jemblem nggak? Di Sidoarjo ada kenal jemblem nggak? Jemblem itu kalau saya pernah tahu ya sama enggak singkong diparut gitu ya.
Ya. Singkong diparut, di dalamnya ada gula merah. Betul. Terus digoreng. Yes. Itu di kota saya ada yang dulu top bikin itu ya. Saya sekarang sudah tutup, sayang ya. Itu udah hilang kalanya. Ya, jadi kan banyak itu Bu Lila makanan-makanan tradisional. Ya. Tapi kalau tradisional mungkin udah ditinggal ya. Ya. Mendingan Ibu ya masukkan kalau ada orang bikin cake. Ya. Bikin roti. Nah, iya. Mohon izin kalau untuk brownies itu sudah ada, pizza itu sudah ada dengan campuran ini. Tapi dengan itu campuran kan dengan campuran tepung biji alpukat, brownies, kemudian pizza. Ini Prof Sakinah orang yang desain kesehatan itu buat ini muffin. Jadi, iya, muffin. Apa itu bahasa kerennya kalau di sini itu roti yang mekar-mekar apa sih? Allah. Apa namanya? Ya, saya juga kayak lupa. Saya lupa namanya. Tapi kalau ya? itu kukus ya, roti kukus. Ya, roti kukus. Itu yang ada warnanya merah, ya tergantung ada hijau gitu. Ya. Tapi kalau orang yang bahasa ininya kan muffin, padahal itu kalau orang Jawa namanya roti kukus. Nah, Prof Sakinah itu sudah buat itu dengan ininya. Itu sudah ada dengan kulitnya, biji alpukatnya yang dibuat tepung. Nah, saya sudah ada bukti, Bu. Artinya Ibu bisa mengarah pada hal yang sama, cuma makanannya yang berbeda. Ya, kalau pizza itu misalnya yang makan kan kelas menengah ke atas ya. Iya, betul. Ya, muffin juga nama muffin itu oleh masyarakat nggak dikenal. Coba Ibu bikin itu untuk apem, ya apem. Apem itu kayak kue kukus yang warnanya hijau merah, tidak dibungkus oleh kertas. Kalau kue kukus kan dibungkus oleh kertas, ya warnanya putih sama coklat. Kalau yang apemnya itu yang warnanya merah hijau, nah itu loh. Ininya teksturnya lebih kenyal, dia nggak dibungkus kertas. Nggak tahu ya namanya apa ya kalau di Sidoarjo. Kalau enggak kan ada dodol, ada yang lain kan? Yang makanan yang dijual oleh pusat oleh-oleh itu loh. Kan kalau banyak itu. Tertariknya ya ada onde-onde itu kan memang ada onde-onde khas Mojokerto gitu, ada bersebelahan dengan Sidoarjo. Ya. Kemudian tadi itu ada ya dodol mungkin karena tidak khas juga ya di Sidoarjo itu. Kalau dodol itu kan dodol Garut, wilayah-wilayah barat. Jadi saya mengarah kepada ini sih onde-onde kan. Jadi kan bisa begini ya. Onde-onde khas Sidoarjo anti diabetes. Belum pernah ada kan kejadian. Ya. Onde-onde gimana Prof? Onde-onde? Onde-onde khas Sidoarjo anti diabetes. Nah. Loh iya kan? Tapi dicoba dulu makanya ya. Dicoba dulu. Ya. Nah, dipakai itu kira-kira yang tidak merusak tekstur. Kemudian orang kalau makan tuh nggak terasa kalau ini ada obat. Nah, kayak gitu. Ya, coba dicari lagi info lain ya. Barangkali alpukat ini punya juga senyawa ya, walaupun kadarnya kecil. Siapa tahu anti COVID gitu loh. Loh iya kan? Siapa tahu ya, ada senyawa prekursor untuk anti COVID. Itu Nggih Pak Abi, matur nuwun pandangannya sungguh sangat lebar. Makanya pertama mulai sekarang insya Allah langsung hilang. Karena berbau makanan dan itu membuat kita lebih sehat. Ada banyak peluangnya ya. Peluang Ibu ini sebetulnya. Dicampur kolak kan juga bisa. Iya kan? Nanti ada kolak anti diabetes gitu kan. Iya kan? Dijualnya pada saat bulan puasa misalnya kan gitu. Ya. Jadi yang penting itu kan ada suplemen dari makanan atau minuman, suplemennya yang anti diabetes. Ya, kalau kolak ada rasa manisnya dibuat tidak dari gula putih tapi gula Jawa.
Nah, lalu dikasih lagi ini. Jadi walaupun manis, ya orang nggak khawatir kena diabetes karena di dalamnya ada anti diabetes, kan gitu. Ada banyak kan yang ya jangan bertahan dengan tempe, Bu. Ya. Oke, coba nanti dikerahkan lagi pasukan program sarjana untuk coba ya. Ya, mana yang paling tepat baru dilanjutkan nanti dari analisis senyawa kimia, analisis obat, itu ya. Nanti jurnalnya jurnal farmasi tuh, atau herbal, jurnal herbal kan ada itu, herbal spices and apa gitu. Saya pernah baca jurnalnya ya. Udah dapat ide ya. Ya, susu kedelai 1 mahasiswa. Lalu tahu 1 mahasiswa. Lalu tadi onde-onde 1 mahasiswa. Ada 5 mahasiswa lah menghasilkan. Skripsi perkara nanti nggak jadi ya. Onde-ondenya hancur. Nggak apa-apa, Bu. Itu hasil penelitian. Ya. Hasil penelitian bahwa kalau ini campur begini, kadarnya sekian, udah dicoba beberapa kadar pun tetap hancur. Berarti kesimpulannya apa? Nggak boleh jadi campurannya untuk pembuatan onde-onde. Nah, kan gitu. Jadi kepada mahasiswa itu diyakinkan bahwa kalau ini begini itu bukan berarti penelitianmu gagal. Ya, itu yang keliru tuh. Jadi penelitiannya tinggal tempenya aja yang diganti. Baik. Nggih, matur nuwun Pak Abi atas masukannya. Ya, sangat tidak introduction-nya jangan tempe ya, Bu ya. Ya. Kalau tempe orang udah tahu. Ya. Introduction-nya justru biji apokat. Ya, biji apokat. Kan itu yang banyak orang belum tahu. Kalau tempe mah, tempe apalagi tahu, tofu, wah pustakanya udah bejibun tuh. Ya. Apa ya, ada saya lupa ya, yang ada buah di Indonesia itu yang disebut makanan para dewa gitu. Food for God, saya lupa saya buah apa gitu ya. Bukan durian ya? Mungkin lupa saya, ya lupa. Nah maksud saya begitu, Ibu mengenalkanlah alpokat tuh, ya peran buahnya untuk apa, bijinya untuk apa, ya. Nah lalu tadi potensinya secara kimiawi. Buahnya berpotensi ngobati apa, bijinya berpotensi ngobati apa. Nah, lalu timbul masalah kan? Masalahnya ini kalau dicoba untuk dicampurkan dengan makanan, bagaimana? Tadi kalau Ibu sudah pernah nyoba, kalau ada skripsinya, ini dia merusak tempe, timbul rasa pahit. Nah, sehingga kan rumusan masalah bagaimana caranya dia tidak merusak tekstur. Berapa dosisnya dia supaya tidak menimbulkan rasa pahit, nah kan gitu. Ini kan cuma istilahnya permainan jumlah ya, bobot ya, mengatur kalau bobotnya naik, efek obatnya naik, tapi rasa pahitnya naik, kan harus kita cari itu pada kadar berapa yang daya obatnya masih ada, tapi tidak menimbulkan rasa pahit. Ya. Kan itu yang harus dicari. Ya. Kalau tidak, gimana mengatasi rasa pahit? Menggunakan pemanis yang non-energi. Gitu ya.
Oke, terima kasih Prof. Ya. Untuk yang kemarin disampaikan Prof itu kalau untuk apa bab 2 itu dari judul dipilih 3. Berarti ini alpukat Ya, terus tempe sama glukosa atau diabit. Oke. Berarti cukup 2 ya Pak Abi untuk Ya, biji apokat. Oke. Tadi tempenya kan tadi masih perlu dipikir ya. Ya betul. Kalau ya. misalnya tidak jadi tempe, mungkin bahan yang lain. Misalnya langsung, tahu, misalnya ya tahu, lalu diapit, ya. Atau glukosa darah, ya. Glukosa darah itu kan mungkin tidak hanya diapit ya penyakitnya. Kalau glukosa darah naik, mungkin tidak hanya diabet, ada penyakit lain yang nggak tahu saya. Ya. Oh gitu, ya. Tapi kalau diabet ya bagus. Kenapa? Diabet kan penyakitnya orang kaya, bukan penyakitnya orang miskin kan itu. Diabet, tekanan darah tinggi, ya itu kan penyakitnya orang kaya gitu. Soalnya kalau rakyat kecil nggak mikir tuh kalau sakit diabet. Nggak pernah stres ya? Iya. Jadi ini menjangkiti masyarakat kelas menengah ke atas misalnya. Dan kemarin saya sudah menemukan Pak Abi, ternyata sekarang itu di usia 18 tahun dari data ini. Iya, karena makanan, karena pola makanan yang kadar gulanya tinggi. Ya iya. Jadi mungkin aja kalau diteliti anak-anak sudah terkena mungkin. 18 tahun saya baca itu di terbaru 18 tahun itu sudah bisa ada yang memang mengalami gangguan pada darah. Berarti nanti kan intinya untuk mengkonsumsi ini kan sasarannya ini ya, apa bebas gitu, artinya ya bisa mulai remaja gitu untuk apa sampelnya kriteria sampelnya. Kalau sampelnya sih bisa dari remaja sampai orang tua, walaupun prevalennya paling tinggi pada yang berusia di atas 60 ya. Ya, tapi yang di atas 60 itu kan dampak dari usia sebelumnya. Ya, usia sebelumnya. Saya pikir gitu dulu, Ge. Terima kasih sekali lagi Pak Abi. Ya. Ini harus dipanggil-panggil di sebelah saya. Ya Pak. Saya yang minta maaf sudah mengganggu dan terima kasih sudah memberikan masukan. Segera kami benahi dan kami kirim ke Bu Ratna, Pak Abi, sebisanya dan semampunya untuk merubah ini supaya terlihat tampak siap untuk dikirim untuk perbaikan dari proposal penelitian. Matur nuwun Pak Abi, matur nuwun sangat. Ya. Saya stop. Bu Ratna, ngapunten ini saya nggak bisa terus dulu ya. Ya. Ruang di sebelah. Bu Ratna belum. Bu Ratna suaranya. Siapa? Jadi besok jam berapa Pak sakitnya bisanya? Besok Sabtu? Besok seperti biasa pukul 10. Oh, kalau Sabtu pukul 10. Kalau Pak Rama, kalau seandainya Pak Rama pagi, panjenengan kerja siang. Kenapa? Kalau seandainya Pak Ramanya pagi, jam 10, panjenengan kerja siang, ada acara? Sabtu sih biasanya nggak ada, tapi saya pakai untuk istirahat. Oh, nggih. Ya nggak apa-apa, gini aja kalau misalnya Pak Rama minta pagi, ya nggak apa-apa, saya yang ngalah, nggak masalah itu, ya sama junior ngalah itu biasa. Nanti kita komunikasikan lagi Pak. Nanti depan mungkin kalau saya sudah nggak ngajar, ada sesi-sesi yang sehari mungkin kita bisa 2 kali ya. Oh, jam 8 dengan sore gitu. Oh, Nanti gini aja Pak, kita komunikasi lagi kalau seandainya
memungkinkan ya nanti kita atur lagi. Kalau mungkin, tapi kalau nanti coba kita komunikasikan lagi. Ya, Maksudnya biar sama-sama enaknya. Kabari aja. Saya malam atau besok pagi ya. Pagi yang jam 10 mau dipakai Pak Yus, Pak Rama. Siap Pak. Nanti biar dikomunikasikan lagi sama Pak Ibat. Siap ya. Saya cuma gini, FGD gini ya. Materi ya. Jadi matur nuwun. Ngapunten ini saya nggak bisa sampai 2 jam ya. Monggo Pak, monggo matur nuwun sangat. Terima kasih sekali Pak Abi. Nuwun. Mau ditutup dulu baru saya. Terima kasih Bapak Ibu kehadirannya pada siang hari ini. Kita akhiri kegiatan hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Besok kita tetap ketemu Pak Abid. Insya Allah tetap dengan coaching proposal penelitian punya Pak Aksan. Insya Allah sudah siap. Ya. Cuman untuk waktunya nanti kita komunikasi lagi dan kita jadwalkan seperti biasanya. Untuk mempersingkat waktu karena Pak Abid juga harus rapat, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung pamit nggih. Pak Abi. Nggih matur nuwun Pak Abi ngapunten. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin untuk Bu Ratna, kita bisa koordinasi terkait dengan agenda data sharing. Mumpung ini ada Pak Ibat juga, monggo kalau memang masih ada waktu. Kalau tidak, kalau ditutup nih monggo. Bentar Bu.